Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Saya mau ngetes, tapi sebelumnya saya mau salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini. Saya mau ngetes sedikit boleh? Pak Puji tadi hobinya apa? Ada yang ingat hobinya Pak Puji apa? Oh, sepak bola. Luar biasa ya ingat ya. Yang hobinya tidak jelas siapa? Gua sih, Pak. Ibu ya, saya ulang-ulang bukan karena apa. Ya, iya baik, alhamdulillah. Ternyata masih ingat ya, nggak ada hubungannya dengan materi. Saya cuma pengen mengulang saja. Itu sedikit random tips aja untuk anak-anak. Misalkan dengan mendidik anak, bisa dengan cara seperti itu. Ada anak-anak yang memang lebih kuat motoriknya, yang nggak kuat motoriknya aja. Kalau diajarkan sesuatu dengan gerakan, mereka lebih ingat. Jangankan mereka, jenengan aja langsung ingat kan? Itu. Tadi namanya Pak Iwan saya agak lupa, tapi Pak Iwan tadi nggak jelas gerakannya apa, tapi Pak Puji ngasih gerakan Iwan begini. Nah itu yang saya ingat gitu malah. Oh ya Pak Iwan gitu ya. Jadi, ya, jadi bisa diajarkan dengan gerakan-gerakan seperti itu. Oke, baik. Saya langsung. Oh, tes kedua. Pak Dedek sudah bisa begini-begini atau masih begini-begini? Belum bisa. Oh belum bisa ya. Ya baik. Ya udah nggak jadi dites kalau gitu. Baik, saya langsung melanjutkan. Jadi kalau tadi Pak Arifin sudah menyampaikan dasar-dasar begitu ya, saya tidak tahu menyampaikan apa ya, dilihat saja gitu ya. Baik, mana ini ya Pak ya? Oh iya, saya perkenalan juga dulu. Saya sudah perkenalan tadi sebenarnya ya, sudah perkenalan. Tapi sama kayak Pak Arifin, saya juga memperkenalkan ini ya. Jadi ini saya beserta keluarga. Pasti tahu ini adalah suami saya. Beliau namanya Ahmad Samroni Bahtiar. Saya tulis bukan karena saya nggak hafal ya, saya tulis usianya. Tapi kayaknya nggak usah dites deh. Ya nggak, beliau 1973 gitu ya. Anak saya yang pertama, ini saya sebenarnya menuliskan namanya karena ini fotonya kan masih kecil, ini bertahun-tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah gede. Jadi Naswa tuh sekarang sudah kelas 2 SMA. Lahirnya di 24 Januari 2004. 22 Januari 2004 kan, jadi ini. Terus kemudian ini Umar, dia sekarang kelas 2 SMP, umurnya 13 tahun, lahirnya di 5 April 2007. Terus kemudian Mas Amru ini sama kayak anaknya Pak Arifin yang keberapa Pak tadi ya? Kelas 6 sekarang, kelas 6, dia di 15 Juli 2009. Terus kemudian Nadira yang paling kecil sekarang kelas 3 SD. Dia lahirnya 2012 di 5 Februari. Itu keluarga saya dan sama dengan Pak Arifin, suami atau dengan jenengan semua beberapa suami dan anak-anak di rumah. Sama siapa? Ya suami dan anak-anak aja. Gitu. Sama siapa lagi? Ya udah suami dan anak. Kalau yang gede 2, Naswa dan Umar sekarang di pondok, tapi yang kecil di rumah. Tapi kalau pas kemarin pandemi sempat keempatnya di rumah semua. Sama siapa? Ya sama suami. Karena itu memang saya harus bolak-balik bilang kepada suami terima kasih yang luar biasa gitu ya, suami saya hebat. Baik. Terus ya ini saya sebagian besar mungkin sudah kenal. Tadi juga di acara sebelumnya ketemu dengan Mbak siswa PKBM bilang saya sebenarnya tadi mau ke acara yang di sana gitu, tapi ya beliau harus ke sana dulu. Terus kemudian kalau di Indonesia sama di Brawijaya ya, tapi saya di Malang. Jadi nanti kalau ibu-ibu, bapak-bapak, anaknya ada yang di Malang kuliah di UB dan sebagainya, silahkan bisa apa ya? Ya bisa, mungkin saya tengokin dan lain sebagainya bisa. Kemudian ya ini saya banyak belajar sih intinya tentang penguatan pelajaran yang penting. Nah, saya menggarisbawahi, jadi sebenarnya saya meneruskan saja apa yang disampaikan Pak Arifin dan menggarisbawahi beberapa. Yang pertama, Pak Arifin tadi kan ada ini ya, di underline ini tentang ini, dan kemudian saya strukturkan lagi, jadi menegaskan sekali lagi bahwasanya kondisi kita tidak ideal. Kayak kemarin kenapa Mbak Yuher minta kami yang berbicara di sini, karena kami pelaku-pelaku. Kami menjalani itu gitu loh. Jadi kami menjalani itu dan itu bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Itu berat. Bulan-bulan pertama penuh dengan air mata dan saya merasa kok saya nggak bisa berkomunikasi
komunikasi, kok gagal komunikasi yang selama saya kesini pernikahan berarti sekitar 15 tahun ya. 15 tahun pernikahan sudah lancar-lancar saja, tidak ada apa-apa, tapi begitu di sini langsung jeder, ada sesuatu gitu. Karena gagal komunikasi, berbeda, cara komunikasinya itu berbeda gitu. Terus kemudian jadi kondisi ini kondisi tidak ideal, jadi keluarga terpisah bukan kondisi ideal, karena itu sama dengan yang ditulis Pak Arifin ini sih sebenarnya perlu dipastikan satu, hingga berapa lama. Jenengan sudah memastikan belum? Di sini mau berapa lama? Rata-rata saya kalau ketemu tuh saya tanya, belum tahu Mbak, lihat kondisi gitu. Makin lama makin Lah Mbak Yuli mah di sini. Ya kalau yang suaminya di sini nggak masalah, yang anaknya sama suaminya di Indonesia berapa lama sudah ditetapkan Pak Gani Sampon? Mohon maaf nih Pak Gani terus. Kalau sudah. Oh sudah insya Allah ya. Tapi alhamdulillah saya kemarin juga ketemu siapa, insya Allah satu semester lagi, satu semester 6 bulan lagi udah pulang seterusnya ya, alhamdulillah ikut senang rasanya. Nah yang kedua, berapa periode sekali pulang. Tadi ketika Pak Arifin bilang saya sudah hampir setahun nggak pulang, di belakang komentar 1 tahun, saya 4 tahun nggak pulang gitu ya. 4 tahun nggak pulang. Mas Saiful nih baru merasakan berpisah sudah berbulan-bulan ya, tapi Mas bagaimana Mas rasanya? LDR. rasanya bertahun-tahun ya. Kemudian tapi ya itu harus ditetapkan gitu. Kapan pulang sama, bagaimana dan seberapa sering komunikasinya. Maksudnya memang tidak harus dijadwal. Saya sebenarnya ya lumayan terjadwal karena ya memang itu waktu yang pas untuk semuanya setiap makan malam. Jadi mereka makan, saya telepon, entah ya bisa jadi saya sedang makan, bisa jadi saya masih bikin mie kok mie, ya, atau bisa jadi saya masih di live, tapi intinya mereka lagi makan gitu, di rumah lagi makan. Itu yang hampir rutin setiap hari gitu untuk video call-nya. Tapi yang lain-lainnya ya acak-acak kadang-kadang ketika yang paling kecil tiba-tiba nelpon gitu, aku mau tidur, dan saya harus nolongin jarak jauh gitu. Jadi kadang-kadang ya sejam 2 jam dia belum tidur begitu, tapi video call-nya nggak boleh dimatiin gitu. Kadang saya harus nemenin, mengantarkan dia tidur, ya cerita atau kadang nyimak hafalannya dan lain sebagainya seperti itu. Duh, kok saya jadi Iya. Baik, ya melanjutkan tadi Pak Arifin sudah menyampaikan. Nah, tentang dasar-dasar. Jadi bagaimana sih sebenarnya keluarga itu gitu. Jadi keluarga itu seperti itu, dan antara maksudnya ini adalah sesuatu yang penting, dan keluarga ini adalah kayak gerbong atau kayak kendaraan yang mau jalan bersama-sama gitu kan. Nah, karena di sini adalah temanya adalah terkait dengan bagaimana kita mendidik anak jarak jauh, maka permasalahan yang paling penting kita meng-underline untuk sesi yang saat ini kita meng-underline masalah menggarisbawahi tentang masalah komunikasi, karena itu yang utama. Nanti di sesi-sesi selanjutnya mungkin tadi sudah dijelaskan program ini akan berlanjut begitu ya, dan bisa berbeda-beda yang akan dibahas. Tapi kali ini adalah komunikasi. Nah, ini sebenarnya sangat bisa ditambah prinsip ini. Saya hanya menuliskan 5 prinsip ini sebagai prinsip yang utama dan general sebenarnya sudahan. Prinsip yang pertama itu adalah teladan. Bisa dibaca di sini ya, teladan. Kedua, memahami karakter. Ketiga, memaklumi bahasa cinta. Keempat, pola komunikasi. Jadi cara berkomunikasinya itu sendiri, teknisnya berkomunikasi. Dan yang kelima adalah body language-nya, bahasa tubuh. Jadi komunikasi itu bukan sekedar dari mulut gitu ya, tapi bahasa tubuh. Jangan kan kadang bisa toh ketika ngobrol dengan orang itu merasakan benar-benar ngeklik, ataukah seperti ada tembok gitu kayak nggak bisa deket, tapi ya ngobrol gitu tapi nggak bisa deket. Nah itu yang saya maksud dengan perlunya nanti kita bahasa tubuh di sini, melatih bahasa tubuh. Prinsip 1, teladan. Ini saya mau apa yang dilihat ini ada yang mau berpendapat apa yang jenengan lihat dari gambar ini? Diungkapkan saja atau saya kasih 2 gambar deh. Ini saya yang pemimpin. Nah, boleh dikomentari keduanya. Apa yang terlihat dari situ? Ketika melihat itu apa yang jenengan terlintas di benak jenengan? Kebersamaan dari Bu Yuli Rizky. Ada lagi yang lain? Apa? Curahan hati. Mbaknya suka bikin puisi, kalimatnya langsung gitu ya. Curahan hati. Ya. Baik, yang lainnya? Kasih sayang. Ada kasih sayang di sana. Yang lainnya? Mendidik.
Dari mana Pak kelihatan mendidiknya Pak? Bisa interaksi secara langsung. Oh iya, bisa interaksi secara langsung. Di situ pasti ada pendidikan tangan Dani tentang harus menjaga kebersihan, harus jujur, itu pasti ada ya di kehidupan kita sehari-hari. Saya tuh menyadari betul tuh, bahkan juga baru beberapa tahun lalu ketika kita jalan dari rumah ke sebuah toko atau ke ini jalan bareng gitu aja, ternyata ada banyak pendidikan yang bisa kita berikan di sana. Dari mulai apa istilahnya, perhatian sama adiknya, bahkan tentang kepemimpinan kami, karena kami jalan, saya sama anak-anak begitu. Jadi walaupun jalan cuma dekat, ayo siapa yang jadi pemimpin yang di depan, kan seperti itu istilahnya. Terus kemudian kebetulan ketika adzan, kemudian kita belok ke masjid dulu. Ada banyak ternyata ketika kita bersama, dan saya memang betul-betul menyadari bahwasannya iya, kondisi saya ini adalah kondisi yang sangat tidak ideal, kondisi yang apa ya, memang jauh lebih baik jika bersama gitu. Tapi masing-masing pasti punya hal dan pertimbangan sendiri sehingga kita bisa. Nah, tadi ada ayah yang pemimpin. Saya sekarang baca tulisannya ada ayah yang pemimpin, dan ini sebenarnya bisa diucapkan lebih banyak lagi. Tadi betul semua, curahan hati, ada kasih sayang di sana. Ini kan bapak gitu ya sama anak gitu ngobrol. Ini man to man talk gitu ya. Bicara antar laki-laki. Biasanya perlu nih kalau persiapan balik, mau masa-masa mau balik. Kalau ibunya yang cerita, kan ibunya nggak tahu gitu kan. Gitu. Nah, terus kemudian ayah dan pemimpin dan ibu yang pendidik, itu yang diperlukan, yang nanti kemudian bisa harapannya menjadi orang tua yang teladan. Kayak gini kan orang tua yang teladan? Nah, ini anaknya suruh belajar, kamu belajar, bapak ibunya ini parah ya, ini kalau ini nggak boleh. Nah, jadi bukan ini. Kita harapannya adalah ada orang tua yang teladan yang seperti ini, ada kebersamaan yang seperti ini. Dan kenapa berbicaranya dengan, ya memang gambar itu beribu makna gitu ya, beribu kata-kata bisa kita ungkapkan dari sebuah gambar. Kalau tulisan kan ya hanya satu saja. Nah, jadi ini yang pertama yang sangat penting itu adalah teladan. Ada yang biasa, ada yang tahu kayak senam untuk bagus buat jantung yang kayak gini-gini tuh. Ya, ikuti saja saya ya kalau gitu. Ini dulu. Ya. Enggak, ini enggak akan tembak dor apa enggak, ini bisa diikuti ini, jangan khawatir. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang yang sininya. Kemudian bisa semuanya. Biar panas, biar enggak ngantuk. Ya, salah satu biar enggak ngantuk itu telapak tangannya di panas. Nah, sekarang bisa ini. Ya, ini betul. Cara bisa diginikan. Nah, sekarang kita akan pindahkan tangan kita ke bagian-bagian tubuh kita yang lain, tapi ikuti apa yang saya katakan ya. Baik, kita letakkan di tempat yang saya bilang. Jadi kita mulai, silahkan dipijit-pijitkan di kepala. Ya, sambil jangan keras-keras, pelan saja. Ya, oke, silahkan diletakkan di pundak. Ini ya, ini kayak nggak kerasa tapi lumayan. Nggak kerasa masa. Silahkan diletakkan di pipi. Ya, biar bisa senyum. Silakan diletakkan di dahi. Dahi. Baik. Gagal fokus. Itu padahal trik kuno loh, dari zaman dahulu kala. Iya. Bapak dari kecil nggak salah kan orang tuanya ngajarin dahi di mana dahi? Dahi di sini. Tapi kenapa tadi kok saya bilang dahi, bilangnya sini? Karena dia ngikuti. Ya, betul, saya hipnotis jadinya. Iya betul, artinya kalimat untuk mewakili itu bahwasannya anak-anak bisa salah mengikuti apa yang kita katakan, tapi dia tidak pernah salah mengikuti apa yang kita lakukan. Tadi yang disampaikan Pak Arifin juga ya. Jadi ini pentingnya teladan. Jadi kita mau ngomong kayak apapun, secerewet apapun kita gitu ya, ngomong sudah berulang kali, tapi kalau kitanya tidak bisa memberikan teladan yang baik, ya anak nggak bisa. Dan supaya kita bisa memberikan teladan yang baik,
semuanya pasti pengen anaknya jadi anak baik kan? Ya kita bicara konsep global aja baik gitu ya. Kita pengen anak kita jadi anak baik, solih, baik gitu ya. Nah, untuk kalau kita pengen jadi anaknya baik, maka sebagai teladan orang tuanya harus Baik. baik. Sebagai teladan orang tuanya harus baik. Jadi ini keyword untuk kata kunci untuk prinsip yang pertama. Jika ingin baik, maka orang tua harus baik. Teladan. Ini yang harus diingat gitu, dalam hal apapun gitu ya. Jadi teladan yang pertama. Nah, maaf. Bagaimana kasusnya kalau kemudian salah satu tidak ada gitu ya. Misalkan mungkin ada yang single parent gitu ya. Atau ya lagi berjauhan kayak gini. Nah, bagaimana menjadi orang tua teladannya pun ketika misalkan hanya ayahnya saja gitu ya. Bagaimana menjadi orang tua teladannya? Apakah kita kemudian tidak bisa melakukan itu? Ya tetap, tapi kemudian harus tetap bisa tercover, harus tetap bisa dijalankan ayah yang pemimpin dan ibu yang pendidik. Makanya kalau single parent jadi lebih berat karena dia harus bisa menjadi ayah yang pemimpin sekaligus ibu yang pendidik. Ini ayah yang pemimpin, saya hanya mengambil kata kunci saja. Penjelasannya sudah tadi banyak di Pak Arifin ya, tentang tanggung jawab kepemimpinan dan lain sebagainya. Nah, ibu yang pendidik ini ya nanti akan kita jelaskan. Ibu yang ingat kembali, ini yang tadi disampaikan Pak Arifin, pilarnya ada ayah sebagai kepala sekolah dan ibu sebagai pendidik. Madrasatul Ula, pendidik pertama. Jadi kalau ayahnya adalah kepala sekolah yang memberikan arahan visi sekolahnya itu kemana gitu, visi pendidikan keluarga ini, anak ini mau dibawa kemana, anak kita ini, itu beban utama, maksudnya tugas utama ada pada ayah. Tapi bukan berarti ibu tidak boleh menyampaikan, tidak, ibu tetap harus maksudnya memberikan masukan boleh gitu ya, tetapi ayah ini harus punya ketegasan beliau sebagai pemimpin untuk anaknya mau seperti apa. Sedangkan ibu ini adalah guru yang menjalankan sehari-hari. Tapi bukan berarti juga terus kepala sekolahnya nggak pernah ikut ngajar begitu ya, atau nggak pernah ikut mendidik, itu tidak juga seperti itu. Jadi akhirnya ini ada keduanya, harapannya bisa soleh itu tadi. Nah, tadi yang ayah sudah dibahas, jadi saya ke ibu. Nggak banyak juga sebenarnya. Jadi tadi Al-Umum Madrasatul Ula adalah ibu adalah sebuah madrasah tempat pendidikan yang jika kita menyiapkannya berarti kita sudah menyiapkan sebuah masyarakat yang baik budi pekertinya. Jadi menyiapkan anak, peran ibu ini memang juga sangat luar biasa. Nah, tetapi fungsi sebenarnya ini saya kadang mendapatkan pertanyaan, kita harus mendahulukan yang mana? Jadi istri yang baik atau jadi ibu yang baik? Ya harus dua-duanya emang ya. Tapi intinya insya Allah istri yang baik itu, kalau kita menjadi istri yang baik, insya Allah kita menjadi ibu yang baik ya. Ibu yang baik belum tentu istri yang baik, tapi harusnya ya bisa keduanya gitu. Tapi itu tidak perlu diperdebatkan gitu ya. Tapi yang jelas yang ingin saya garis bawahi di sini bahwa menjadi pendidik yang baik berarti sekaligus kita juga harus menjadi istri yang baik. Istri yang tadi katanya apa syaratnya? Taat gitu. Satu syaratnya, satu neng wabot gitu ya, karena taatnya dalam segala hal gitu kan, dalam segala hal. Sedangkan beberapa di antara jenengan mungkin adalah orang-orang yang sudah mandiri, perempuan-perempuan yang punya pemikiran yang bagus ke depan, terus mandiri, tiba-tiba kemudian harus manut begitu ya, itu sesuatu yang mungkin tidak mudah. Jadi di sini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu wanita yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga memasukkan benci. Jadi taat itu ya, menjadi pendidik yang baik, menyiapkan arsitek peradaban dimulai dengan menjadi istri yang baik gitu. Jadi silakan kemudian kita refleksi kepada diri kita sendiri. Untuk kita tadi tujuannya apa ini menjadi istri yang baik, kemudian menjadi ibu sebagai pendidik yang baik, supaya kita menjadi orang tua yang teladan itu tadi. Kalau sudah orang tuanya teladan, keluarganya teladan, akhirnya sekeluarga ini bisa jadi teladan untuk masyarakat sekitarnya. Harapannya kan kemudian masyarakat sekitarnya jadi
ikut baik gitu ya. Jadi nanti akan ke sana. Bahkan kalau dikatakan keluarga ini harus menjadi teladan bukan hanya ayah, ibu dan anak-anaknya. Bahkan kalau punya asisten rumah tangga di sana, asisten rumah tangga itu harus bisa jadi teladan. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua tadi adalah memahami karakter. Panjang kalau bicara tentang ini, sangat panjang, sangat banyak sekali contohnya, begitu ya. Saya hanya akan mungkin ya ini dari mulai kita harus memahami karakter ini. Kita mulai dari memahami karakter suami dulu. Kenapa? Maksudnya pasangan. Mohon maaf karena saya perempuan jadi bilang ini sama. Jadi suami juga memahami karakter istri, istri juga memahami karakter suami, memahami karakter pasangan. Kenapa? Karena kalau kita mau mendidik anak yang baik, parenting begitu ya. Ini kalau ayah dan ibu belum sama, bapak yang ngalor, ibu yang ngidul, ya ketemunya mungkin bertahun-tahun kemudian karena bumi itu bulat gitu ya. Sebenarnya kan gitu. Maaf ya yang rooming. Bapaknya ke utara, ibunya ke selatan gitu ya. Kan jadi nggak match, nggak cocok gitu. Nah maka ini harus keduanya harus sama dulu. Supaya keduanya sama, maka ini harus memahami supaya bahasanya nyambung. Kalau kita nggak memahami karakter, bahasa tuh nggak bakalan nyambung gitu ya. Jadi nanti contoh-contohnya akan ada di sini ya. Contoh sederhananya kayak gini nih, lagi jalan keluar panas-panas begitu ya, si istri bilang ya panas ya, iya. Padahal apa yang dibilang istri, sebenarnya istrinya itu merasa haus gitu. Tapi saya bilangnya panas ya, iya. Terus kemudian, oh iya toh. Gak pikirnya suami, nah kan saya ditanya panas ya, sudah menjawab. Suami ini merasa sudah menjawab, selesai kan Pak Nggih? Kalau sudah dijawab terus kemudian istri kalau panas gini jadi haus nggak? Kalau panas gini, ayah haus nggak? Enggak. Sekali lagi suami hanya menjawab pertanyaan, enggak. Suami tidak berpikir bahwasannya ya kalau yang sudah peka insya Allah berpikir ya, ada haus ya gitu ya. Tapi kalau enggak itu ya udah dia cuman pikirannya dalam jawab pertanyaan enggak haus ya sudah gitu ya. Nah itu contoh sederhananya. Artinya komunikasinya kan nggak nyambung gitu ya. Wanita itu kadang suka implisit kadang, tapi memang ini tidak generalisir ya. Sebagian besar seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Sedangkan laki-laki memang langsung. Tapi secara umum ini ada buahnya. Secara otak, kromosom, DNA perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau otaknya itu berbeda, maka otomatis bagaimana memandang sesuatu pasti berbeda. Jenengan pernah ini, ya tolong itu dicariin, diambilkan apa gitu ya di sana gitu. Terus suaminya udah ini bolak-balik lama gitu, nggak ada. Nah itu udah dijawab. Nggak ada, mohon maaf bapak. Udah bilang nggak ada. Masih lewatin. Nggak ada, tapi udah nyari bu itu. Terus udah nggak ada, cari lagi nggak ada gitu. Terus istrinya udah ini apa gitu ya. Jadi itu karena sebenarnya beda, spasinya beda. Jadi kayak laki-laki itu kayak langsung fokus gitu, langsung lihat ini nggak ketemu deh. Kalau mencari kita akan ngurut gitu ya. Nah kita itu tuh seret gitu. Nah tapi suami laki-laki juga banyak kelebihan. Perbedaan itu bukan perbedaan mana yang lebih baik, tidak. Tapi perbedaan itu adalah apa istilahnya? Ya berbeda. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah kromosom juga berbeda, DNA juga berbeda. Karena itu kalau ada yang bilang bahwasannya jenis kelamin itu harusnya kita sendiri yang menentukan, gitu kan? Ya kalau orang sini ada yang bilang kan, maksudnya gender ya kan? Karena kita yang tahu kita pengen jadi apa. Wong sudah diciptakan ini berbeda loh, kan ya berarti jelas berbeda memang itu memang sudah berbeda. Tidak bisa laki-laki perempuan sama. Kita yang menentukan. Kalau kita merasa lebih cenderung ke laki-laki ya walaupun fisiknya perempuan ya kita laki-laki. Nah itu pemikirannya kurang tepat. Suami perlu pengakuan, istri perlu perhatian. Artinya suami itu lebih merasa dicintai ketika ada pengakuan. Ibu kalau dikasih uang dari bapak bulanan begitu sering mengucapkan terima kasih atau padahal saya ngomong itu gak tega. Iya, jadi
salah satu pengakuan adalah itu kita ucapkan terima kasih sesedikit apapun walaupun dalam hati saja jadi kurang gitu, tapi terima kasih, dan terima kasihnya itu terima kasih betul-betul terima kasih, bukan begitu tapi wajahnya itu loh, makasih ya, terima kasih sudah jadi pahlawan keluarga, wes baik. Iya. Bulan depan yang banyak. Tambahnya dalam bulan depan yang banyak. Tapi perlu pengakuan itu dalam artian ego suami, kepahlawanan suami itu perlu apa istilahnya, diakui, diapresiasi, dan di keluarga itu perlu diberi kesempatan. Jadi kalaupun kita adalah seorang istri yang Wonder Woman gitu ya, siap bisa melakukan apa saja, nggak boleh kita apa-apa aku aja kelamaan kalau ayah mah gitu. Tapi kita harus beri kesempatan kepada suami juga gitu loh, untuk jangan-jangan suaminya malah apa-apa jangan-jangan malah gitu ya. Tapi ketika ada bosnya, oh aku bisa menyelesaikan masalah ini, adaku gitu, adanya ayah itu adalah bermanfaat untuk keluarganya, itu sangat bagus itu. Sedangkan istri itu butuh perhatian gitu. Sedangkan istri itu merasa dicintai kalau dia diperhatikan begitu. Nah, sama ini laki-laki cenderung menggunakan logika, perempuan cenderung menggunakan perasaan. Tadi kan logika laki-laki, istri bertanya, saya menjawab, selesai. Logika perempuan, apa itu loh? Apa haus gitu, perhatikan gitu. Atau kadang-kadang kita udah beres-beres begitu, suami kan kadang nggak notice ya, maksudnya nggak perhatikan gitu. Kadang-kadang kita suka beresin yang kecil-kecil begitu, ini udah nggak ada debunya sama sekali gitu. Tapi kan itu tidak terlihat. Nah jadi kalau gitu, sama ini kalau suami kalau ada masalah kadang cenderung diam nggak cerita. Kayak ingat Rasulullah pas menerima wahyu, kan beliau hanya menggigil gitu ya, ketakutan. Terus kan kalau Khadijah bertanya juga belum akan langsung dijawab saat itu juga, dia cuma bilang selimuti aku gitu kan. Jadi laki-laki itu punya gua, katanya, nggak tahu bapak-bapak benar atau enggak gitu ya. Jadi punya gua yang istilahnya kalau dia ada masalah ya dia akan di situ dulu, dan biasanya baru bisa cerita ketika sudah terselesaikan. Nah kita si istri kadang merasa ketika suami nggak cerita, kenapa mas kok diem, pulang kerja kok diem begitu ya. Terus suami nggak apa-apa, oh gitu ya, sekarang nggak mau cerita sama aku, emang sekarang ceritanya sama siapa gitu ya. Kitanya pikirannya ke sana gitu ya. Jadi oke, itu ada banyak sekali, saya nggak akan jelaskan semuanya, ini sebenarnya mungkin materi sendiri gitu ya. Nah nanti lainnya bisa kita sambung lain kali. Prinsip yang kedua tadi terkait memahami karakter adalah memahami karakter anak. Nah bagaimana kalau karakter anak? Secara umum laki-laki dan perempuannya bisa dilihat dari situ, tapi ada tambahan hal ini. Kita harus memperhatikan tentang anak itu nggak sama. Setiap anak itu unik gitu ya. Jadi anak pertama kita berhasil mendidik anak pertama belum tentu nanti juga sama. Karena kedua dengan metode yang sama itu belum tentu sama berhasilnya. Mereka sama berbeda. Ini saya juga sifatnya sekilas saja karena ada banyak yang perlu kita pahami kalau memahami karakter anak gitu ya. Yang pertama terkait introvert, extrovert, opotopui. Introvert itu cenderung menutup diri gitu. Jadi nggak banyak cerita. Ibaratnya kadang malah kalau nggak disentuh aja, nggak disenggol gitu nggak ngomong gitu ya. Itu introvert, dia suka memendam semuanya sendiri. Ada yang extrovert, terus apa-apa diceritakan gitu ya. Nah ini tugas kita bukan merubah itu, tapi tugas kita adalah memahami, kalau ketika anak saya introvert gitu ya, berarti dia harus dibagaimanakan. Gimana supaya dia bisa menceritakan, mungkin kita ajarkan dia buat nulis, menceritakan perasaannya. Anak saya yang pertama seperti itu, dan kami punya buku diary berdua gitu ya, yang bisa diisi oleh saya dan anak saya gitu, supaya komunikasi lebih lancar gitu. Ya, tapi kemudian lama-lama juga terinikan untuk bisa cerita lebih mendalam tentang perasaannya. Kalau dulu ya cerita sih, tapi ceritanya lebih ke peristiwa, hal-hal kejadian apa, tapi tentang perasaannya itu masih susah bercerita, sehingga saya agak susah, ini anak saya lagi apa yang dia rasakan, apa dia sedih, ketika saya perlakukan seperti ini dia suka atau enggak, dia lagi mulai tertarik sama cowok atau tidak gitu ya, hal-hal seperti itu. Nah yang kedua itu juga ada orang yang membagi karakter dari, ini secara umum sih, bukan hanya anak ya, yang kedua ketiga ini secara umum dari sanguinis. Sanguinis itu orang yang ceria, yang kalau ketemu ya, kayak gitu-gitu. Terus biasanya suka meramaikan forum lah, intinya kalau nggak ada dia nggak rame, kalau nggak ada lo nggak rame. Nah itu sanguinis gitu.
gitu. Tapi biasanya dia juga suka yang ceroboh. Kadang-kadang orang Samis kelemahannya kadang-kadang agak di situ. Pragmatis ini orang-orang yang apa ya istilahnya? Menghindari konflik. Jadi daripada nanti ini ramai ya udahlah aku malas saja gitu. Ada yang tipe seperti itu, ada yang koleris nih tipe bos, suka ngatur. Kamu kesana ini, kamu melakukan ini. Nah itu pokoknya kalau dia nggak diikutin aja itu dia bakal melankolis. Ini pemikir, sensitif biasanya gitu ya, apa dipikir gitu. Nah ini sebenarnya penjelasan masing-masing juga bisa. Ini kita tahu ini itu bukan untuk melabeli sih. Saya si sanguinis atau saya si pragmatis gitu, bukan untuk itu, tetapi untuk kita tahu kita tuh sebenarnya seperti apa dan orang lain itu seperti apa supaya kita tahu bagaimana cara memperlakukannya. Karena memperlakukan sanguinis dan pragmatis jelas beda. Misalkan ada anak koleris, dia sukanya kalau main itu ngatur temennya, nggak apa-apa, itu berarti dia ada potensi pemimpin. Tapi juga kita tetap harus menjaga supaya tidak yang sangat banget, nanti nggak ada yang mau main sama dia kan. Jadi menjaga supaya seimbang. Semua itu tadi seperti itu. Jadi ada positifnya ada negatifnya. Nah, yang selanjutnya itu juga banyak, ini kalau dijelaskan juga panjang. Tapi saya ingin menggarisbawahi ini. Setiap orang karakternya berbeda, setiap anak karakternya berbeda. Apa yang kita maksudkan akan dipahami dengan baik jika kita bicara dan bersikap sesuai dengan karakternya. Anak yang memang maunya to the point gitu ya, kalau kita ngomongnya implisit, kita ngomongnya nggak langsung, dia juga nggak paham gitu loh, maksudnya apa. Nah ya, prinsip yang ketiga, memaklumi bahasa cinta. Ini sebenarnya teori dari seseorang, saya ambil saja gitu. Jadi kalau yang karakter ini sebenarnya saya sudah tuliskan ya. Kalau yang karakter tadi saya ambil dari Ustadz Cahyadi dan saya tambah-tambah. Kemudian yang ini juga memang sudah ada teorinya. Ini juga masing-masing ada teorinya sendiri, ada buku-bukunya sendiri. Kalau ini umum sih ya, kalau ini masing-masing ada teorinya sendiri. Oh ya, ini ada minat bakat anak, ini juga panjang. Minat bakat itu bukan sekedar baca puisi, gambar, atau olahraga dan sebagainya, ada banyak. Anak yang anak yang pintar mengelola dirinya sendiri itu juga potensi, bakat itu juga. Anak yang kemudian bagaimana dia bisa blater apa istilahnya ya, enak ke orang lain, mudah bergaul dengan orang lain, itu juga adalah bakat dan minat. Jadi nanti ada juga di sana hal-hal itu. Bahasa cinta, ada ucapan, hadiah, sentuhan, pelayanan, waktu bersama. Setiap kita punya, mungkin ini, setiap kita akan suka diperlakukan, diungkapkan kecintaan pada kita dengan ini. Tetapi kita ada yang dominan gitu loh. Jadi ini bahasa Inggrisnya, itu bahasa Indonesianya. Nah, ini saya cuma buat kalau pengen ingat saja USPW gitu ya. Kalau kita mendapatkan bahasa cinta sesuai yang kita harapkan itu kan rasanya PW ya, posisi enak gitu ya, USPW. Nah, U-nya adalah ucapan, H-nya adalah hadiah, S-nya adalah sentuhan, kemudian P-nya adalah pelayanan, dan W-nya adalah waktu untuk bersama. Ini masing-masing di situ sudah ada ya, bisa di ini sendiri juga. Jadi apa sih bahasa cinta ucapan? Ada orang yang sangat suka dengan kalau dia itu sering diberi ucapan-ucapan baik itu penyemangat, penghargaan, pujian, dan dia juga adalah seorang pendengar yang aktif. Jadi tapi pujian seperlunya ya. Dan secara umum kita perlu ini, terima kasih, mohon maaf, minta tolong, itu harus dilakukan ke semua orang. Kemudian hadiah, ada yang sukanya hadiah, memberikan hadiah itu sebagai bentuk kasih sayangnya, semurah apapun, walaupun 2.000 itu tadi gitu ya. Kadang-kadang kalau anak saya cuma bunga gitu ya, bunga dipetik gitu aja. Atau kalau anak yang pertama suka bikin prakarya sih, apapun, bunga-bungaan, atau kadang yang kayak kartu ucapan timbul gitu tapi bikin sendiri gitu ya. Jadi kalau uminya ada momen istimewa begitu akan ngasih hadiah-hadiah yang model-model kayak gitu. Umi ya yang paling aku cintai di dunia, the best Umi of the world, kayak gitulah. Ya intinya kalau anak saya yang pertama memang cenderung begitu anaknya. Nah kemudian yang kedua, sentuhan. Jadi ada orang yang merasakan cinta itu lebih merasakan dicintai itu dengan jika disentuh. Ada jenengan kalau misalkan teman jenengan ada yang kalau kita punya masalah terus yang pertama dilakukannya adalah entah menyentuh tangan, entah ngelus-ngelus punggung, entah kemudian merangkul, maka itu bahasa
cintanya. Kemudian ada juga yang pelayanan, dilayani, dia merasa dicintai. Kalau dia dilayani, dibantu. Kadang-kadang kita mah lagi repot, ngapain-ngapain, terus berantakan, terus tapi ya itu tadi tidak peka tadi itu ya kadang-kadang. Terus kemudian ya misalkan pasangan tetap melakukan sebagaimana yang dia baca, tetap baca begitu ya. Nah, kitanya itu karena kita merasa, misalkan orang yang dominan di sini merasa dicintai dengan pelayanan, dia akan emosi banget, dia akan merasa nggak dicintai gitu loh. Padahal mungkin bahasa cintanya si suami berbeda. Demikian juga waktu bersama, ada misalkan ada suami yang merasa dia merasa dicintai itu dengan pokoknya istrinya, pasangannya itu ada di sekitarnya, udah itu sudah sangat menyenangkan buat dia. Dia sudah merasa dicintai dengan itu. Jadi melakukan kegiatan bersama-sama, pokoknya yang penting bersama. Nah, ini ketika kita nggak paham ini, jadinya bisa salah tangkep gitu loh. Ketika kita bahasa cintanya, misalkan saya nih, misal bahasa cinta saya adalah pelayanan, sentuhan misalkan. Ya wis lah pelayanan kan. Ya misalkan pelayanan gitu ya. Terus kemudian maka saya akan mengekspresikan bahasa cinta itu juga ke pasangan saya, sehingga saya akan ya itu memasakkan dengan penuh cinta kan begitu ya. Misalkan ngambilkan sepatunya, ngapain begitu ya. Nah, sedangkan si suami bahasa cintanya berbeda. Misalkan bahasa cintanya adalah menghabiskan waktu bersama. Dia istrinya ada di sekitarnya, dia udah senang gitu. Nah, kitanya pelayanan, kita pengennya kan mendapat pelayanan juga, karena itu bahasa cinta kita. Kita merasa dicintai kalau kita dilayani. Nah, ketika tidak mendapatkan itu, akhirnya kita merasa iki cinta pura sih saja. Karena itu wanita itu kan kadang-kadang selalu cinta atau tidak gitu kan ya. Sudah dijawab, besok laginya tanya lagi. Oh ya benar sama buat ibu. Ya baik. Nah jadi seperti itu, bisa jadi kalau kita tidak paham, jadi kalau kita memahami, insya Allah kita suami saya itu merasa dicintai dengan seperti ini, sehingga dia mencintai saya dengan cara seperti itu. Ya kalau yang semuanya ini suka gitu ya, tapi maksud saya hadiah itu bukan emas berlian bla bla bla, bukan. Tapi itu adalah ya cukup 2.000 rupiah tadi. Ya, nah yang selanjutnya adalah prinsip, ini juga sama sih sebenarnya. Jadi yang dominan, apa yang harus dilakukan dan apa yang dihindari, kita jadi tahu kalau kita mengetahui ini. Nah, kalau untuk pasangan ini sudah terbentuk karena kan dia udah hidup sekian lama. Bapak ini mulai mikir-mikir, pasanganku bahasa cintanya apa ya? Ketemu Pak? Pak Hadi ketemu Pak pasangannya? Enggak tahu. Sebenarnya ada kuesionernya. Tapi kayaknya kalau kita berikan di sesi ini nggak cukup, nanti bisa di sesi-sesi selanjutnya, di acara-acara yang selanjutnya. Kuncinya dari prinsip yang ketiga ini adalah tong kasih sayang seseorang itu tidak terisi secara sempurna, tidak terisi secara maksimal jika bahasa cintanya kurang tepat. Ya, jadi di dalam diri kita tuh masing-masing ada tong kasih sayang. Kalau semakin banyak kita mendapatkan curahan kasih sayang, maka semakin melimpah pula kasih sayang kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita tidak pernah mendapatkan kasih sayang itu, kita jadinya akan menjadi orang-orang yang kekurangan. Karena itu bisa dipahami. Kalau ada orang-orang yang penggaweannya marah aja, ada anak-anak yang jadi itu yang kayak kemarin diceritakan saya lupa apakah di caption untuk acara ini atau yang lain-lain, dikatakan bahwasannya anak yang kemudian jauh dari orang tuanya kemudian jadi susah dikendalikan, jadi terlibat hal-hal yang sifatnya kriminalitas dan lain sebagainya gitu. Nah, hal-hal ini sebenarnya karena tong kasih sayangnya tuh kosong. Ketika dia marah-marah, kita pun kalau kita merasa kita marah-marah, kecuali di wanita di waktu siklusnya ya, itu coba nih, tong kasih sayang kita kosong. Kayak ketika dominan saya adalah sentuhan, saya butuh ada yang dipeluk gitu, karena anak kecil-kecil di NCU tuh sukanya saya peluk gitu. Untuk mengisi tong kasih sayang saya juga gitu, seperti itu. Baik, yang keempat adalah pola komunikasi. Kayaknya waktu saya udah habis banyak ya Pak ya. Oh masih 6 menit lagi. Pola komunikasi. Jadi ini saya mengambil dari Ibu Eli Risman, mungkin sudah banyak yang tahu.
ada gaya bahasa populer yang kurang tepat dalam mendidik anak. Tapi itu populer sekali, hampir semua dari kita melakukan itu, gitu ya. Jadi ada 12M, mau dihafalkan? Memerintah, menyalahkan, meremehkan, membandingkan, mencap, melabeli, memberi label, mengancam, menasihati, membohongi, menghibur, mengkritik, menyindir, menganalisis. Saya mungkin bahas sebagian tapi singkat-singkat saja. Memerintah, Dek, nggak mandi sana loh. Dari tadi disuruh mandi, nggak ada mandi-mandi gitu ya misalnya, nggak segera mandi-mandi gitu ya. Hal seperti itu kalau ayo nang belajar dan sebagainya. Kira-kira pernah nggak menyuruh memerintah anaknya seperti itu? Oh tiap hari. Terus gimana hasilnya Mbak Yuni? Kadang gagal, kadang ya sukses. Kadang sukses. Suksesnya dengan senang hati atau dengan cemberut? Dengan masuk-masuk. Kadang kalau cocok, Ya, kayaknya kalau ya cocok. senang. Nah, ya itu artinya bahasa pemerintah yang kita langsung kamu ini itu sebenarnya tidak menyenangkan buat anak. Terus caranya gimana dong kalau nggak pemerintahnya diajak dan ada kesepakatan begitu loh. Misalkan sudah boleh kesepakatan sejak awal gitu ya, misalkan nanti dalam bulan ini dalam sepekan mau mandi sore jam berapa, mau mandi sore jam 4 gitu. Nah nanti tanggal jam 4 kita mengingatkan, terus nanti kita tinggal udah jam 4 ya, atau jam 4 kurang 5 gitu misalkan. Oh udah jam 4 kurang 5 nih, mainnya kurang 5 menit lagi, berarti di jarum jam segitu berarti kita mandi gitu. Daripada anak-anak langsung diperintah, atau kita ajak ngobrol gitu ya. Kita ajak ngobrol dulu. Apa istilahnya? Nanti kalau misalkan intinya kita ajak ngobrol dulu tentang kenapa dia harus mandi gitu. Jadi jangan langsung mandi. Jadi anak itu perlu tahu ambak istilahnya. Apa itu ambak? Apa manfaatnya bagiku? Kalau dia disuruh-suruh tanpa tahu apa manfaatnya bagi dia, itu bisa jadi mental. Menyalahkan juga gitu, ini meremehkan. Halah kamu mana mungkin bisa kayak gitu. Nah harusnya malah ayo bisa, dan ketik anak-anak itu luar biasa potensinya. Ketika kita dorong, dia malah akan bisa. Kita berpikir, bapak aing gak iso apa meneh awakmu gitu ya kan, seperti itu kita kadang-kadang bilangnya seperti itu. Nah padahal anak itu kita mungkin nggak bisa karena dulu waktu kecil kurang dieksplor, kurang disemangati begitu, bisa jadi seperti itu. Mencap, memberi label dulu sering, dasar anak CENGENG, anak BODOH, nah kayak gitu. Anak ini yang paling populer NAKAL, itu adalah melabeli. Kalau seorang anak dilabeli, yang terjadi pada dia apa? Itu masukkan ke otaknya. Di otaknya diproses. Otak ini kan pusat semuanya kan, pusat saraf. Dia akan berpikir, apalagi kalau itu diucapkan berulang-ulang. Jadi kadang-kadang saya itu juga heran, kadang-kadang ada yang berpikir, aduh Ustazah ini anaknya nakal. Anaknya sendiri kok dinakal-nakalkan, saya aja enggak, ini pinter gitu dan lain sebagainya. Jadi ketika dia mendengar itu berulang kali, maka terbentuk di sini saya nakal. Akhirnya dia menggerakkan anggota tubuhnya untuk melakukan kenakalan-kenakalan yang ada. Otomatis itu siklusnya nggak seperti itu. Dia kemudian melakukan dan kemudian tambah lagi kan, dicap lagi. Oh Ancene nakal, Ancene itu memang mbak yang nggak ngerti bahasa Jawa lagi siapa ya. Oh memang nakal gitu ya. Nah nanti itu akan terus, akan terus dan semakin. Makanya kenapa perlu memberikan label yang positif. Masya Allah anak pemberani, walaupun dia hanya sekedar berani maju ke depan, dia hanya sekedar berani melakukan apa, nah itu perlu. Ya itu banyak. Ya, tapi ini memang pada kesempatan kali ini memang tugasnya begitu. Jadi kita tahu ini. Nah nanti masing-masing akan dibagi ntar sesi-sesi yang selanjutnya di tahun-tahun mendatang. Nah, pola komunikasi selain memperhatikan 12 gaya bahasa yang populer ini, menyindir, menganalisis, membandingkan, apalagi ya jangan. Bapak-bapak mau nggak sama istrinya dibandingkan? Ibu juga pasti nggak mau. Bu, pokoknya kayak lo dandan sing cantik, langsung kan, umum gitu ya. Bapak juga begitu kalau dibandingkan. Tuh suaminya bisa belikan mobil, bisa langsung tergores egonya. Baik, nah yang selain memperhatikan tentang ini ya, tentang gaya bahasa ini dalam komunikasi, dalam teknis komunikasi adalah sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi sebenarnya pengen bicara agak panjang, tapi ini tadi yang sudah disinggung Mbak Arifin
dan saya mendetilkan di sini 0 sampai 2 tahun itu masa respon, masa penyerapan total, pengalaman sensoris panca indera dari keseluruh panca indera. Karena itu di masa ini sebenarnya tugas kita apa? Tugas kita hanya memberikan menstimulasi istilahnya ya, merangsang respon dari semuanya, dari mata, telinga, hidung dan seterusnya. Memberikan respon memberikan rangsangan untuk respon ini harus yang baik. Yang baik itu yang kayak apa? Yang makanya perlu, jadi usia 0 sampai 22 tahun sebenarnya diperlukan adalah pelimpahan kasih sayang. Itu aja. Karena itu ini banget untuk kita ada di sisinya. Sampai paling tidak golden age ya, sampai 5 tahun itu perlu banget kita ada di sisinya. Batita juga seperti itu di usia ini 1,5 sampai 3 tahun ini mulai ada perkembangan bahasa, koordinasi otot mulai, makanya kan di 1 tahun sekitaran dia udah mulai berjalan. Di usia-usia ini kan dia sudah matang nih, sampai 3 tahun itu udah bisa, jadi makanya belajar keseimbangan bla 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 ada di sini semua. Proses penyempurnaan panca indera juga. Nah, di sini saatnya yang tepat kita untuk mulai memberikan fondasi dasar tauhid. Di sini stimulasinya sudah ke sini. Stimulasinya sudah ke tentang Allah dan sebagainya. Nah, di sininya sudah mulai nih fondasi dasar, tapi ya belum yang kayak itu tadi, misalkan sholat. Bukan disuruh ayo sholat. Nanti misalkan ada juga yang kemarin tanya kayak gini, Bu boleh nggak kalau misalkan anak saya itu tidak melakukan kesepakatan, ini baru 2 tahunan, 2 menuju 3 lah anaknya, tidak melakukan seperti kesepakatan kami, terus saya menghukumnya dengan harus sholat. Nah, kok sholat dijadikan hukuman? Bahaya itu. Iya, karena sholat itu bukan hukuman, sholat itu adalah nikmat, gitu loh. Jadi dan di saat 3 tahun usia begini, ini sholat itu pembiasaan aja, diajak, dikenalkan, diajak ke masjid ketika ibunya sholat, diajak sholat. Jadi tapi tauhidnya sudah di, dan wah ini nanti kalau bicara ini tentang teknisnya lagi, segala dalam kehidupan kita bisa kita gunakan. Jadi lagi masak, lagi jalan-jalan, itu ngajarkan tauhidnya bisa. Lagi jalan-jalan, Masya Allah itu ada bunga apa ya, kok indah sekali. Masya Allah, Allah ini yang menciptakan tuh Allah tuh luar biasa bisa menciptakan kayak gini. Gak apa-apa bicara begitu karena maksudnya kayak doktrin begitu, karena memang usia anak-anak itu pola pendidikannya pedagogik, memang masih diberikan sesuatu. Nah, kemudian prasekolah 3-6 tahun indera praba, penyempurnaan indera lebih sampai sempurna, paling sempurna di ini. Kemudian mulai logika, peka menulis, membaca. Nah, di sini komunikasinya sebenarnya di sini sudah mulai, anak-anak pasti sudah mulai mengenal kata tanya. Misalnya dia apa, nanti semuanya ditanya apa gitu ya. Terus dia mulai tahu kenapa semuanya ditanya kenapa begitu. Nah, di sini lebih dimatangkan lagi. Penting untuk anak bisa bertanya. Jadi kalau anaknya banyak bertanya, bersyukurlah gitu. Jangan kalau anak banyak bertanya, takut gitu ya. Mama itu lo masih repot gitu ya. Kadang-kadang kita gitu. Kenceng banget. Iya, justru karena itu adalah potensi, tanda tanya yang besar itu adalah potensi, dan kita sebagai orang tua sering malah membuat itu. Ilmu pengetahuan itu ada, kemajuan itu ada, berangkat dari pertanyaan. Kok bisa gitu? Iya, orang dulu bertanya misalkan, kok ada burung tuh kok bisa terbang ya, manusia bisa terbang nggak? Akhirnya mencoba mencari cara. Kalau sudah bertanya, akhirnya cari cara. Jenengan kan juga begitu ya, kan bertanya, kok uripku gini-gini aja loh. Mau beli itu susah, mau makan aja susah, mau nyenengin anak susah. Akhirnya kan kemudian mencari cara untuk yaudah ketahuan gitu ya, walaupun akhirnya keputusannya itu. Tapi intinya dari pertanyaan itulah kemudian muncul solusi, kita akan memikirkan solusinya seperti apa. Jadi ini sudah mulai diskusi, udah mulai nggak mempan tadi perintah apa-apa. Anak-anak sebenarnya diajak diskusi. Jangan kamu nggak boleh main game, bukan seperti itu caranya. Tapi kita ajak bicara. Main game itu, maksudnya game itu isinya apa sih? Gitu. Kita ajak bicara. Manfaatnya buat kita apa? Terus kerugiannya buat kita apa? Kita ajak diskusi. Tapi kita juga sudah punya arahan gitu. Jadi ininya seperti itu di sini. Mulai ada penugasan. Nah, penting untuk ini mengalirkan emosi. Jadi ketika anak sedih, ketika anak misalkan dia habis main terus pulang nangis gitu ya. Kenapa jatuh gitu. Anjing, maaf ya. Saya bahasa Jawa sudah keluar. Bahasa Jawanya anjing itu, bahasa Jawa itu memang gitulah ya. Udah dibilangin kalau main hati-hati, lah dia tuh sedih, nangis, tambah dimarahin gitu. Akhirnya emosinya nggak mengalir, nggak keluar. Tapi
tapi ditanya aja kenapa tadi jatuh, oh jatuh gimana, gini, terus sakit gitu, iya sakit kan, enggak sakit loh, yang merasakan tuh aku, kata anaknya kan gitu ya. Kita suka bilang enggak sakit itu, kita bilang iya sakit sedikit, tapi kan adik kuat, gitu kan, adik dikasih kuat sama Allah, gitu. Jadi biarkan dia, kalau dia juga lagi nangis, ini biarkan dia, kalau nangis biarkan dulu, diamin dulu, nanti kalau sudah diajak ngomong, misalkan bertengkar dengan kakaknya supaya ngalir emosinya. Kita jangan banyak langsung, oh ya itu harusnya gini, tidak, tapi kita bertanya saja, nuntun supaya dia keluar. Kemudian usia sekolah 6-12 tahun ini sudah mampu menalar. Nah ini sudah masanya pokok-pokok syariat ditekankan. Ini sudah mulai dikenakan, di situ ditekankan. Diskusi, tanggung jawab, challenge, istilahnya penugasan sama pemberian tantangan itu lebih di sini. Kepercayaan juga sudah mulai diberikan, penguatan, afirmasi. Bismillah kakak bisa. Remaja itu sudah menuju balik, akid balik. Saya sering bilang ini perlu persiapan khusus. Dulu orang akid balik itu hampir sama. Sekarang rata-rata udah balik, akidnya masih jauh. Balik itu apa? Secara fisik dia sudah balik, sudah, kalau perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah, dia sudah dewasa, sudah taklif ya di sana, sudah dibebani tanggung jawab kalau di dalam Islam. Tapi pola pikirnya belum. Jadi dia belum bisa bertanggung jawab atas dirinya, dia belum bisa untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk. Nah itu PR nih, akil. Dan itu harus disiapkan sejak di sini. Ya di sinilah mungkin 6 tahun gitu. Karena sekarang 9 tahun udah ada tuh yang balik. Dewasa udah, itu dewasa itu sudah harusnya usia dewasa, dia sudah mature. Kita memberikan istilahnya supervisi saja gitu ya, amanah kita berikan kalau diinginkan. Nah prinsip yang kelima adalah bahasa tubuh. Saya nggak bercepat, ini sudah lewat banyak, saya dimarahin Pak Arifin nanti. Jadi bahasa tubuh itu yang perlu diperhatikan adalah posisi tubuh. Ya kalau kita lagi ini kenapa yang saya berikan ini sebenarnya secara umum dulu ya. Jadi secara umum, karena komunikasi itu mau dekat mau jauh, prinsip umum itu harus dipegang. Posisi tubuh, jadi kalau kita bicara sama anak, kalau usahakan tuh sejajar, kita bicara sama orang pun juga lebih pas begitu. Jadi kalau lagi anaknya memang masih segini ya kita usahakan begini gitu. Kalau anaknya duduk ya duduk. Kalau anaknya segini, kitanya berdiri, apalagi anaknya masih duduk di lantai karena habis numpahkan sesuatu, terus kitanya berdiri pakai begini. Ya, itu anak-anak tuh kayak melihat raksasa yang terjun gitu. Jadi udah nggak masuk apa yang disampaikan dan nutup langsung otaknya gitu ya. Jadi posisi tubuh itu pastinya menyeimbangkan posisi tubuh. Kontak mata, nah ini kontak mata juga perlu. Jadi mau misalkan kalau lagi ketemu gitu ya, mesti ini tidak yang jarak jauh, maka perlu kontak mata. Kalau bicara sama anak nanya, "Ma, ini aku saya nanya apa ya? Mama lagi ngapain? Lagi masak gitu ya. Masak apa? Mama masak sambal, udah tahu ini mama ada lombok dan lain sebagainya. Tapi kitanya nggak noleh. Jadi anak kan merasa aku nggak lebih penting dari sambal gitu ya. Ya ibunya nolehnya ke sambal terus gitu soalnya. Jadi misalkan ada eye contact. Kalaupun paling tidak serat sebentar, ya gitu terserah. Ini mama sambil ini ya minta izin. Jadi hargai dia sebagai sebuah pribadi. Bukan berarti terus kita ya udah akhirnya sampainya kosong, enggak gitu. Tapi maksudnya kita ini dulu hadapi dulu baru kemudian kita minta izin. Nah kontak hati, ada kontak hati ya. Kan saya nulis. Ya kontak hati itu. Jadi maksudnya memang ada tadi kalau Pak Arifin bilang fokus. Terus kemudian kan tadi dibilang ada momen-momen keluarga. Jadi itu sebenarnya untuk merekatkan hati kita. Jadi benar-benar kita mengikatkan hati kita gitu kepada anak-anak. Jadi nggak sekedar hubungan antara donatur dan yang dan penerima beasiswa gitu ya, bukan masalah itu, tetapi bagaimana memang hati kita tertaut dengan anak. Nah, bagaimana kemudian ketika jauh ini semuanya masih bisa dilakukan. Kalau posisi oke lah, itu relatif ya, nggak bisa. Tapi kalau misalkan kontak mata, ya boleh sekali-sekali telepon voice, sekali-sekali adalah video. Kontak hati juga ini. Pernah nggak kalau misalkan kita telepon gitu ya, terus kemudian halo gimana kabarnya gitu. Kerasa nggak? Kayak Pak Arifin tadi kan bilang ya, ketika beliau nyambi padahal nggak ngeliat tuh anaknya, tapi anaknya merasa ayah lagi ngapain
ngapain sih, hatinya tidak penuh berada di sana, hatinya penuh mikirin deadline gitu kan, gitu. Jadi kalau kita bicara misalkan apa kabar gitu, gimana, apa kabar, nah itu memang kitanya harus men-set posisi, maksudnya men-set diri kita tuh kalau emang senyum ya senyum, kita lagi aduh senang sekali bisa nelfon anak kita ya senang sekali, itu akan terdengar, terasa dari ucapannya. Jadi itu tetap bisa dilakukan kalaupun jauh. Ini dilatih nanti untuk kalau telepon tuh benar-benar fokus dan benar-benar kita gimana kabarnya, benar-benar kita tuh seneng gitu loh ketemu dengan anak kita. Tips tambahan, serahkan pada yang punya hidup, positive thinking, positive feeling. Jadi bahwasanya kita sudah memilih ini, kita sudah memilih misalkan berpisah gitu ya, sementara, maka ya serahkan pada Allah, serahkan bahwasanya anak-anak kita akan dijaga oleh Allah dengan baik, akan dilindungi oleh Allah dengan baik, ikat dengan doa. Jadi doakan terus, saya selalu bilang, adik berdoa, Umi juga berdoa, doa kita akan ketemu di Allah, ketemu di atas, dan Allah akan kemudian mengirimkan rasa kita ke kita masing-masing. Syukur, kita bersyukur bahwasanya istilahnya kalau dulu orang mungkin jauh-jauhan susah ya, kalau sekarang kan ya, gampang gitu, cuma masalah waktu saja mungkin, gampang kalau mau telepon dan lain sebagainya. Jadi gunakan tadi kata Pak Arifin, Facebook kan silahkan, tapi ya pokoknya jangan berlebihan saja. Dan kemudian ini salah satu tips saya, yang intinya kalau kita, karena kita lagi nggak bisa menjangkau anak kita secara langsung, paling tidak kita bisa memberikan manfaat di sekitar kita. Jadi karena saya nggak tahu apa yang terjadi buat anak saya, yang bisa saya lakukan adalah saya menjaga anaknya siapapun yang ada di sini, gitu. Jadi saya berusaha memberikan didikan yang baik untuk anak-anak yang saya temui, karena saya berharap kemudian Allah kirimkan orang-orang untuk anak saya, gitu. Karena ibaratnya kan saya di sini ya itu yang saya rasakan. Jadi apakah saya mengajarkan mereka berbagi, tersenyum sama mereka, memeluk mereka, apapun itu harus itu hal yang kita lakukan. Baik, terima kasih, mohon maaf sekali. Jadi sudah sangat panjang waktunya. Ini langsung saya serahkan ke Pak Arifin kembali.